Bioteknologi konvensional memiliki pengertian yaitu bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Kemudian, enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi atau proses peragian untuk menghasilkan produk atau jasa yang juga dimasukkan ke dalam bioteknologi konvensional. Keju berasal dari proses fermentasi yang bisa membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Proses pengelolaan secara umum ada 3, yaitu glikolisis, proteolisis, dan lipolisis. Glikolisis adalah berikutnya yaitu ada tape. Tape ini dibuat melalui proses fermentasi. Proses ini memerlukan bantuan mikroorganisme berupa jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Dispergillus sp, dan bakteri Axobacter aceti. Yogurt. Pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan cara menambahkan bakteri-bakteri Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Roti. Pembuatan roti melalui proses fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme utama Saccharomyces cerevisiae. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetik sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon insulin, antibiotik monoklonal, dan tomat flower salve. Dalam proses bayi tabung, sel telur matang diambil dari indung telur ibu, dibuahi dengan sperma di dalam medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang. Pada dasarnya, program bayi tabung adalah pelaksanaan proses pembuatan yang seharusnya terjadi di dalam sulfan supara telur. Tapi karena satu dalam lain hal, proses tersebut tidak dapat terjadi secara alamiah, maka proses tersebut dilakukan secara in vitro di dalam laboratorium. Insulin. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah pembuatan insulin melalui rekombinasi DNA dengan teknologi plasmid. Hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri rekombinasi dikumpulkan dan disuntikkan pada penderita diabetes mellitus yang memerlukan. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengakibatkan satu tipe saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Tomat flower salve yang merupakan tomat transgenik yang pertama kali ditanam dengan cara rekayasa genetika komersial. Rekayasa genetika diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik karena penyisipan gen asing ke dalam tomat atau transgenik.